Perkenalkan saya. Perkenalkan, saya Ruminawati dari SMK Negeri 3 Kota Bumi. Dan saya Eni Rahmawati dari SDIT Insan Probani Kota Bumi. Di sini kami akan memaparkan pemahaman kami tentang coaching di modul 2.3. Selamat menyaksikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eri. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Didi, selamat siang juga. Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar Pak Didi juga? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Eri. Oh iya Bu Eri. Hari ini Bu Eri akan melakukan coaching ya dengan Bu Rumi. Ya benar sekali Pak Didi. Baik Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching tersebut, saya minta waktunya sebentar untuk mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu Eri ya. Ya. Nah, yang pertama yang saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada pertemuan kali ini, coach dan coachee akan saya amati nih Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah nantinya sudah sesuai dengan alur tirta, atau apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau tajam pada coachee, dan bagaimana respon dari coachee terhadap pertanyaan yang Ibu berikan. Dan tentunya proses coaching yang akan Ibu lakukan tentunya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adanya kemitraan, kemudian adanya proses kreatif, dan menemukan potensi. Seperti itu ya Bu Eri ya? Ya, baik Pak Didi. Baik Bu Eri, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Eri yaitu kompetensi apa yang akan Ibu Eri kembangkan dalam sesi coaching pada hari ini? Baik, potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dari coach itu, dan yang terakhir itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Eri. Jadi untuk pertanyaan yang kedua selanjutnya tadi, kompetensi mana yang kemudian akan Ibu kembangkan yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau untuk yang spesifiknya saya ingin itu yaitu mendengarkan coach secara aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang seperti apa sih yang diinginkan oleh Ibu Eri dalam proses coaching ini? Untuk indikatornya saya itu ingin melihat coach saya ini dapat menemukan sendiri gitu solusi-solusi dari permasalahan yang coach saya temui. Jadi dia menemukan langkah-langkahnya dalam mengatasi permasalahannya tersebut Pak. Baik Bu Eri, mungkin cukup untuk observasi kali ini ya. Silahkan nanti Bu Eri melakukan proses coachingnya terhadap Bu Ruminawati dengan konsep yang sudah kita bahas tadi. Iya. Oke, terima kasih. Iya, baik Pak, terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Pak Bu, misi ya Pak ya. Sudah siap Bu Eri untuk kegiatan coaching hari ini? Iya, insya Allah siap Pak.
Baik, Bu Rumi, kita mulai kegiatan hari ini ya Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Rumi? Alhamdulillah saya sehat Bu Eri. Cuman saya agak sedikit ada yang ganjel gitu, agak galau lah. Kayaknya kalau istilah anak sekarang gitu ya. Galau ya Bu ya. Iya. Baik, ada yang bisa saya bantu Bu Rumi? Ini ya Bu, saya tuh punya murid ya. Murid saya itu sepertinya agak nggak suka gitu dengan pelajaran saya. Jadi dia itu tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu ini punya masalah ya. Masalahnya ada pada murid Ibu yang tidak mengerjakan tugas, tidak aktif gitu ya Bu, ya seperti itu Bu. Iya, seperti itu. Baik, lalu menurut Bu Rumi sudah pernah memanggil siswa tersebut Bu? Kira-kira sudah pernah ditanya belum mengapa tidak mengerjakan tugas atau seperti apa Bu? Oh, jadi untuk itu saya sudah pernah ya Bu manggil siswa tersebut. Jadi ketika saya tanya, kenapa sih kamu gitu ya, kok nggak suka sepertinya dengan pelajaran Ibu? Karena saya kan pelajaran bahasa Indonesia ya Bu. Jadi kalau menurut dia itu tidak suka membaca dengan teks yang panjang-panjang seperti itu. Jadi dia tidak suka ya Bu kalau teksnya bosan panjang katanya gitu. Kalau baca panjang-panjang itu saya kurang suka, seperti itu alasannya sih Bu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ya, menurut Bu Rumi gitu ya, kondisi ideal murid yang menunjukkan bahwa dia itu aktif dan menyukai pelajaran khususnya bahasa Indonesia untuk mata pelajaran yang Bu Rumi ajari itu yang seperti apa Bu, kondisi murid yang idealnya Bu? Untuk siswa yang tadi ya, menurut Bu jadi Rumi. menurut saya kondisi ideal yang saya harapkan itu ya, saya ingin siswa saya tersebut seperti siswa-siswa yang lain gitu, jadi aktif pas pelajaran saya, kemudian mengerjakan semua tugas yang saya berikan, seperti itu Bu. Baik, kalau begitu. Nah, kalau begitu kira-kira apa nih yang bisa Bu Rumi lakukan untuk memotivasi atau meningkatkan agar siswa tadi bisa seperti yang Ibu Rumi tadi sebutkan? Apa ya Bu kira-kira? Kalau menurut saya mungkin seperti ini ya Bu. Kalau saya berpikir sih, sepertinya metode pembelajaran yang saya gunakan itu agak kurang menarik gitu ya. Mungkin di sini saya akan mencoba mencari gitu metode pembelajaran yang lebih menarik untuk murid saya, terutama murid yang tadi yang tidak suka dengan pelajaran saya. Jadi saya coba mau cari metode pembelajaran apa sih yang sesuai untuk murid saya tersebut, seperti itu. Baiklah, apakah Ibu biasanya pakai metode yang seperti apa Bu? Metode yang saya gunakan itu ya mungkin tidak berpihak pada murid ya, seperti metode yang saya gunakan sekarang ini. Saya akan cari metode yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya ada murid yang mungkin suka menonton gitu ya, mungkin nanti akan saya setelkan lebih perbanyak menggunakan LCD proyektor, saya putarkan YouTube seperti itu. Jadi mereka nggak hanya monoton baca dari buku, biar mereka nggak bosan biar ya, mereka nggak bosan, nggak boring gitu ya. Gitu. Jadi menurut Ibu, dengan Ibu nantinya memvariasikan metode, mungkin bisa meningkatkan semangat motivasi, terutama siswa Ibu yang malas mengerjakan tugas tadi ya. Betul. Oke, baik kalau begitu. Luar biasa sih kalau saya lihat Ibu ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi Ibu. Kalau di rating 1 sampai 10 ini Ibu, menurut Ibu tingkat keberhasilan yang dilakukan setelah menggunakan metode yang tadi Ibu sampaikan itu kira-kira di angka berapa Bu? Setelahnya ya? Iya. Saya menggunakan metode. Jadi saya mengharapkan, karena saya merasa saya kalau di level juga ya Bu, saya merasakan sebelum saya menerapkan sekarang metode ya, berapa kalau sekarang? Ya masih di level 4 lah 4 mungkin ya Bu. ya. Nah, kalau sudah diterapkan seperti apa Bu? Saya mengharapkan nanti level saya itu bisa
ya sampai 7 atau 8 lah, 7 lah kayaknya sudah bagus kalau untuk anak itu. Iya. Karena ya Betul ya, Bu. saya melihat kondisi anaknya ya seperti itu. Mungkin level 7 aja sudah cukup maksimal buat anak tersebut. Iya, baiklah. Nah, sekarang kira-kira rencana ke depan yang dalam waktu dekat mungkin akan Bu Rumi lakukan apa, Bu? Rencana kedepannya mungkin saya kan ada teman-teman di IT ya yang mungkin tahu cara membuat model pembelajaran yang menarik seperti apa. Mungkin saya akan kolaborasi dengan teman saya tersebut, bagaimana cara membuat modul ajar yang menarik, model pembelajaran yang menarik seperti apa supaya murid saya tidak bosan gitu, agar mereka lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran saya seperti itu. Ya. Kira-kira butuh berapa lama ini Ibu untuk melakukan rencana yang sudah tadi Ibu sebutkan? Saya akan sepertinya akan segera ya saya laksanakan ya. Saja dalam minggu-minggu ini saya akan langsung action ya. Jadi supaya anak tadi juga tidak seberapa tertinggal dengan materi saya gitu. Jadi mungkin mulai besok saya akan datang ke teman saya itu untuk belajar cara membuat metode atau modul atau media pembelajaran yang bagus untuk murid saya. Baik ya. Kira-kira untuk komitmen nih sekarang, Bu. Kalau komitmen ini kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana yang sudah disusun oleh Bu Rumi ini bisa berjalan dengan baik? Baik ya, untuk komitmennya mungkin saya akan secara konsisten terus-menerus, mungkin dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dengan teman-teman yang mengerti tentang teknologi ya. Mungkin itu akan secara konsisten karena teknologi itu kan cepet ya Bu jalannya. Mungkin hari ini ada aplikasi yang bagus, mungkin besok atau lusa ada yang lebih bagus lagi. Seperti saya akan terus mengupdate diri seperti itu. Baik, kalau untuk dukungan Bu, kira-kira dukungan dari siapa nih yang Ibu butuhkan untuk membuat rencana Ibu ini bisa berhasil? Untuk dukungan tadi yang sudah saya sebutkan dengan rekan sejawat saya, mungkin rekan yang sesama mapel, kemudian dengan teman-teman yang mengerti IT, kemudian mungkin dengan pihak sekolah, dengan fasilitas sekolah seperti mungkin penyediaan dengan LCD proyektor seperti itu. Ya, baik Bu, semoga rencana yang sudah Ibu buat tadi itu berjalan dengan lancar dan semoga nantinya bisa merubah ya atau meningkatkan motivasi anak-anak di kelas Bu Rumi. Bagaimana sekarang Bu perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Perasaan saya itu kayaknya sudah plong ya Bu ya. Tadi sebelum kita ngobrol itu kayaknya ada yang ganjel gitu di hati. Sekarang saya lebih plong karena ternyata solusi itu saya bisa menemukannya sendiri setelah saya berbincang seperti ini, berdiskusi seperti ini gitu. Terima kasih. Iya, syukurlah kalau begitu. Ternyata memang Bu Rumi sebenarnya sudah tahu ya. Bu Rumi itu sudah hebat. Saya lihat Bu Rumi itu sudah berpikir yang sebenarnya cukup jauh, cuma mungkin melangkahnya aja yang belum dimulai. Iya. Bingung mau mulai dari mana gitu. Saya sangat senang dapat mendengarkan permasalahan dan perbincangan dari Bu Rumi, dan saya sekali lagi mendoakan semoga pembelajaran di kelas Bu Rumi semakin meningkat, anak-anaknya semakin semangat. Insya Allah ya Bu, yang terbaik untuk kita semua. Iya Bu. Ya. Terima kasih ini Bu, jadi atas waktunya sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Sama-sama Bu Rumi, semangat selalu Bu Rumi. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eri. Waalaikumsalam Pak Didi. Bu Eri, tadi sudah melakukan kegiatan coachingnya sama Bu Rumi nanti? Iya, alhamdulillah Pak, sudah. Gimana Bu, tadi lancar nggak kira-kira? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutup ya Bu, di sini saya akan menanyakan beberapa hal.
tentunya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, yang terkait dengan kegiatan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Eri lakukan saat melakukan kegiatan coaching tadi dengan Bu Ruminawati ini, ya, terkait indikator dan pencapaian yang ingin diinginkan atau yang ingin dicapai. Baik Pak, tadi di sesi coaching bersama Bu Ruminawati ya Pak, itu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Jadi tadi saya mengawali coaching saya tadi itu dengan pertama menanyakan tujuannya dulu. Setelah itu saya mengidentifikasi, jadi seperti apa sih gitu kan sebenarnya kekuatan-kekuatan, potensi-potensi dan latar belakang dari masalah yang dialami oleh Bu Rumi gitu kan. Nah terus di situ juga saya menanyakan rencana aksi dari coach saya tadi, seperti apa yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalahnya, dan terakhir itu tanggung jawabnya seperti apa gitu. Nah itu sudah dilakukan semua sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan dengan sendirinya seperti apa solusi-solusi terhadap masalah tersebut gitu Pak. Oh iya. Baik Bu Eri. Di sini kan saya sebagai observer ya atau supervisor, setelah tadi saya mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Eri beserta Bu Ruminawati tadi, itu kalau menurut saya sudah berjalan sangat baik gitu ya. Bahkan dan proses alurnya pun juga sudah sesuai dengan alur tirta gitu ya. Dan di sini juga saya melihat Bu Eri ini sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam atau berbobot, tentunya kepada Bu Ruminawati selaku coach gitu ya. Ya sehingganya Bu Rumi ini bisa memberikan solusi atau bahkan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi sendiri. Bahkan dia bisa mengenali kekuatan dan kelemahan pada dirinya sendiri. Nah tentunya saya juga melihat dari kegiatan coaching tadi, Bu Eri dan Bu Ruminawati itu sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang harusnya dilakukan oleh seorang coach. Gitu. Baik Bu, nah untuk kemudian pertanyaan selanjutnya atau terakhir dari saya, yakni kompetensi apa lagi yang kemudian ingin Bu Eri kembangkan nih setelah proses coaching yang barusan dilakukan? Mungkin kalau untuk pengembangan diri saya sebagai coach gitu ya Pak ya, mungkin saya akan lebih mempelajari lagi seperti apa sih alur tirta lebih dalam gitu. Jadi untuk ke depan, untuk kegiatan coaching berikutnya itu akan lebih maksimal lagi seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Bu Eri. Semoga kedepannya Bu Eri bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi daripada ini tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Nah demikian tadi Bu Eri observasi kali ini yang kita lakukan atau kami lakukan. Semoga bisa dapat bermanfaat terutama bagi Bu Eri dan kepada saya juga. Baik sebelumnya saya tutup ya Bu Eri sesi observasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.